semuanya semangat pagi. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Senang sekali hari ini Sabtu 17 Desember 2022 ya. Tinggal menghitung hari, 14 hari lagi kita sudah tinggalkan tahun 2022 ini. Dan kita akan masuki tahun 2023 sebagai anak-anak terang. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akan baca Alkitab kita terlebih dahulu. Hari ini sudah tiba di Mazmur 146. Saya akan bacakan 5 ayat yang pertama dari Mazmur 146. Mazmur 146 ini tidak disebutkan siapa penulisnya, maka di dalam beberapa tafsiran ditulis anonim. Tapi yang penting siapa yang dimaksud oleh Tuhan adalah setiap kita anak-anaknya. Ketika kita merenungkan firman dan melakukan, percayalah apa yang ditulis ini akan menjadi bagian buat setiap kita. Ayat yang pertama dari Mazmur 146. Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat yang kedua, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Bersama saya ucapkan selama aku hidup. 2, 3, selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 3, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Nah, Mazmur 146 ini berbicara kepada setiap kita rahasia hidup bahagia. Bersama saya ucapkan rahasia hidup bahagia. 2, 3, rahasia hidup bahagia. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita ada di muka bumi ini, Tuhan ingin supaya kita bisa menikmati ciptaan Tuhan yang indah dan mulia ini, dan kita mengalami kebahagiaan. Tetapi sebagaimana yang saya sudah sampaikan di hari perayaan Natal bagian yang kedua, bahwa kalau kebahagiaan kita hanya di dunia ini saja, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan ingin supaya kita bahagia di bumi ini, dan ketika waktunya tiba atau rumah kita di sorga sudah selesai, kita juga mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, selagi kita masih diizinkan hidup dan menikmati ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini, Tuhan mau yang pertama, bagaimana kita berbahagia, yaitu ketika kita hanya mengandalkan Tuhan. Bersama saya ucapkan mengandalkan Tuhan. 2, 3, mengandalkan Tuhan. Pak, mengandalkan Tuhan itu apa? Ya kan? Mengandalkan Tuhan yaitu menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan dan percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita mungkin menurut kita itu tidak baik, tapi itulah pasti yang terbaik yang daripada Tuhan. Sebab maaf Bapak Ibu sekalian, mata kita, penglihatan kita cuman terbatas, ya. Apalagi kalau ada tembok di depannya, kita nggak bisa lihat apa yang ada di belakang tembok. Atau mungkin kita bisa melihat agak jauh, tetapi ketika kita terhalang gunung, maka kita nggak bisa lihat apa yang ada di belakang gunung itu. Tetapi Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa.
Dia yang empunya waktu, waktu kemarin, waktu hari ini, dan waktu yang akan datang. Dia tahu Bapak Ibu sekalian apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan kita kalau kita salah melangkah. Maka itu orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita pasti bahagia. Mengapa? Karena mungkin yang kita terima tidak sesuai yang kita harapkan. Apa yang terjadi pada hidup kita tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi ketika kita berserah dan berharap kepada Tuhan untuk hari ini, kelihatannya tidak baik, tetapi di hari-hari ke depannya pasti baik. Contoh, waktu saya diminta untuk melayani di Amerika, ini 14 tahun yang lalu, ya, saya berkata sejujur-jujurnya kepada pejabat di kedutaan Amerika Serikat bahwa saya mau ke Amerika untuk pelayanan. Ya, saya tidak berkata saya mau ke Amerika Serikat mau jalan-jalan. Enggak, memang tujuannya ke Amerika Serikat mau pelayanan. Bahkan dalam interview itu ditanya, saya ini mau melayani siapa dan mau khotbah apa dalam bahasa apa. Saya katakan, saya mau ke Amerika melayani orang-orang Indonesia yang ada di Amerika dan saya mau khotbah dalam bahasa Indonesia dan banyak khotbah tentang pemulihan keluarga. Dan saya diberi visa 5 tahun untuk masuk Amerika. Tetapi begitu saya sudah tiba di Amerika Serikat, saya ini dideportasi, dipulangkan ya dari airport, nggak boleh masuk lagi ke Amerika. Visa saya dicoret ya. Wah, itu Bapak Ibu sekalian ya, membuat mental jatuh ya. Saya harus pulang ke Indonesia bersama istri saya ini Bapak Ibu sekalian ya. Sebab saya tidak tahu apa yang terjadi di depan, jadi saya sedih ya kan, kok sampai ini yang terjadi ya. Padahal saya juga nggak kepingin ke Amerika, tapi atas doa dan kemudian pernyataan-pernyataan Tuhan bahwa tempat saya adalah Amerika. Tetapi di tengah-tengah down itu ya, saya terus berharap kepada Tuhan, mengarahkan mata saya kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Dan betul, waktu saya pulang ke Indonesia, secara ajaib saya diberi visa lagi oleh konsulat Amerika Serikat itu, sehingga hanya dalam 1 bulan, ya hanya dalam 1 bulan, bulan depannya saya kembali ke Amerika Serikat. Dan kemudian tidak sampai 2 tahun, saya sekeluarga mendapatkan green card Amerika Serikat. Coba Bapak Ibu sekalian, ya kan? Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya, kata Alkitab, akan seperti cahaya fajar pada pagi hari, yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Ya, semakin baik, dan semakin baik. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti kata ayat-ayat yang kita baca, andalkan Tuhan terus-menerus Bapak Ibu sekalian. Hari ini, tahun ini, kita sudah mengalami banyak perkara ajaib daripada Tuhan sehingga kita boleh sampai kepada titik hari ini. Dan tahun-tahun yang akan datang yang disebut oleh sebagian ahli bahwa tahun-tahun yang akan adalah tahun-tahun kegelapan, jangan pernah khawatir karena kita ini adalah anak-anak terang. Jadi terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kalau nggak percaya, nanti malam ketika sudah gelap semuanya, kemudian jangan nyalakan lampu, dan kemudian waktu di tengah-tengah kegelapan, maka Bapak Ibu coba nyalakan lilin. Waktu lilin itu menyala, terang itu ada, maka kegelapan itu akan pergi. Demikian juga tahun depan, Bapak Ibu sekalian, tahun yang penuh kegelapan. Biarlah gara-gara kita ini, maka kita bisa menerangi kegelapan itu, hidup kita
justru menjadi berkat buat banyak orang. Mengapa? Karena kita mempertahankan iman dan pengharapan kita hanya mengandalkan Tuhan. 3 ayat terakhir yang tadi kita baca, 3, 4, dan 5. Kalau kita berharap kepada manusia, Bapak Ibu sekalian, kita pasti akan dikecewakan. Ya, sekali lagi, jangan pernah sekali-kali menaruh pengharapan kita kepada manusia, kepada orang-orang yang kaya, kepada orang-orang yang berkuasa, kepada orang-orang yang berpengaruh. Sebab mereka itu semua adalah manusia sama seperti kita. Bapak Ibu sekalian, kuasanya terbatas, kekayaannya terbatas, waktunya terbatas, kasihnya terbatas, perhatiannya terbatas. Sehingga ketika kita mengandalkan mereka dan mereka tidak bisa memenuhi pengharapan kepada kita, kita jadi kecewa. Alkitab berkata, kalau kita kecewa, kita jadi terkutuk. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau diberkati, hidup berbahagia, berkemenangan, yang pertama harus mengandalkan Tuhan. Ya, yang kedua, tadi dikatakan ayat yang pertama, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan bermasmurlah bagi Allahku. Selama kita hidup, ya, Tuhan mau kita memuji Tuhan. Nanti 5 pasal terakhir ini 146, 147, 148, 149, 150 ini selalu dimulai dengan mengatakan supaya kita ini memuji Tuhan. Dikatakan, hai jiwaku. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka itu untuk memuji Tuhan, jangan pernah taruh di dalam pikiran, jangan pernah taruh di dalam perasaan. Ya, sebab pikiran kita bisa nggak benar, perasaan kita bisa berubah-ubah. Tapi harus taruh pada kehendak. Kehendak itu apa? Kehendak itu adalah kesengajaan dan kemauan yang kuat. Tuhan mau setiap kita memiliki hobi. Tuhan mau setiap kita memiliki kesukaan. Dan kesukaan yang utama adalah memuji-muji Tuhan. Ya, ketika memuji-muji Tuhan, Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Waktu kita memuji-muji Tuhan, itu akan mengalihkan fokus kita dari diri sendiri kepada Tuhan. Contoh, tadi dimulai dengan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Jadi kalau kita nyanyi, memuji ini, dan kita resapi, wah ya benar Tuhan, kasih-Mu itu sungguh telah terbukti. Jadi fokusnya bukan kepada diri kita, tapi kepada Tuhan, kepada kasih Tuhan, kepada kebaikan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, maka itu sedang mengalihkan fokus kita dari kelemahan kita kepada kekuatan Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan itu mengalihkan fokus kita dari persoalan-persoalan yang kita hadapi kepada kemahakuasaan, kehebatan Tuhan. Bahkan ketika kita sakit, waktu kita memuji-muji Tuhan, maka Tuhan hadir, kita lihat bahwa Tuhan adalah Allah penyembuh. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu kan mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Waktu kami kena COVID tahun 2020 itu kami nggak pernah absen loh untuk terus berdoa memuji Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Bahkan terakhir ini, ya, sebelum hari ini kami mengalami kesembuhan sekonyong-konyong, mendadak sontak. Hampir selama sebulan, sekeluarga kami bertiga batuk-batuk, pilek dan flu, ya, dan batuknya itu nggak seperti biasanya. Aduh, itu benar-benar tersiksa. Tetapi apa yang kami kerjakan? Kami tetap memuji-muji
Tuhan. Amin. Sekali lagi, keuntungannya waktu kita memuji-muji Tuhan, mengalihkan fokus kita dari kelemahan kita, dari persoalan kita, dari masalah kita, beralih kepada Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang suka menolong dan memperhatikan kita. Dan kemudian pemazmur tadi berkata, aku hendak memuliakan Tuhan. Ayat yang kedua itu, selama aku hidup. Ini berbicara apa Bapak Ibu sekalian? Ini berbicara obsesi. Apa itu obsesi? Obsesi adalah sesuatu yang dikejar di dalam hidup ini. Pertanyaan, apa yang kita kejar di dalam hidup ini? Ya, saya sudah sering kali katakan bahwa di dalam tubuh manusia ini ada lubang yang sangat besar, di mana hati yang penuh yang berlobang besar ini tidak bisa ditutup dengan harta benda, harta kekayaan yang melimpah. Tidak bisa ditutup dengan pakaian-pakaian yang mahal, indah, dan branded. Tidak bisa ditutup dengan barang-barang yang bernilai tinggi. Sebab ketika semua itu masuk ke hati kita yang lobang, maka ada perasaan kurang dan kurang dan kurang. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita punya obsesi seperti pemazmur ini, ya, punya keinginan yang kuat. Apa keinginan yang kuat? Ya, yaitu memuliakan Tuhan. Bersama saya ucapkan memuliakan Tuhan. 2, 3, memuliakan Tuhan. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, apakah yang aku lakukan ini berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Apakah yang aku lakukan ini bisa menjadi berkat buat orang lain atau tidak? Artinya jangan lagi fokus di dalam kehidupan ini hanya aku, diriku, dan saya. Itu nggak memuliakan nama Tuhan. Itu namanya selfish, ya kan? Egois. Jadi kita pusatnya begini, ya, kita berumah tangga misalnya. Dan kemudian apakah keluargaku ini memuliakan Tuhan? Ketika kita bekerja sebagai kaum profesional, sebagai majikan, maupun sebagai karyawan atau karyawati, apakah yang aku kerjakan ini memuliakan nama Tuhan? Kalau orang lihat aku, apakah nama Tuhan dimuliakan atau nama Tuhan dicemooh atau direndahkan? Itu harus jadi obsesi setiap kita. Maka itu di dalam Mazmur 146 ayat yang ke-9 itu berbicara tentang nilai-nilai, berbicara tentang langkah-langkah hidup kita. Jangan tiru langkah-langkah atau cara-cara hidup orang fasik yang berlika-liku, bengkak-bengkok, Bapak Ibu sekalian, tidak jujur, tidak berintegritas, bahkan kompromi dengan dosa. Itu sama sekali tidak memuliakan Tuhan. Dan jangan pernah iri hati dengan orang yang meremehkan Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bacalah Mazmur 73, bahwa akhir hidup orang yang tidak mengandalkan Tuhan, akhir hidup orang fasik adalah kehancuran dan kebinasaan semata-mata. Haleluya. Hari ini kita sudah belajar rahasia hidup bahagia menurut Mazmur 146. Yang pertama, andalkan Tuhan. Yang kedua, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan. Taruh pada kehendak, taruh pada kesengajaan dengan kemauan yang kuat. Dan yang ketiga, biarlah mulai hari ini, obsesi kita dimanapun saja kita berada, apapun status kita, apapun yang kita kerjakan, biarlah obsesi kita yaitu memuliakan Tuhan
senantiasa, bahkan sampai selamanya. Amin. Berkati setiap anak-anak-Mu, Bapa, setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini nancap Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami sehingga kami semua mengandalkan Engkau senantiasa. Dan mulai hari ini kami akan gemar, kami akan suka untuk memuji Tuhan dan bermazmur bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah obsesi kami mulai hari ini yang kami kejar adalah semua yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.